Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Asyifa Nabila, Berliana Puspitasari, Budi Setiawan, Dela Prianti, dan saya Denny Erlangga Putra. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dampak Ekonomi pada Pedagang Kantin di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selanjutnya ada abstraksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang kantin di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Subjek penelitian ini ialah seorang ibu yang bekerja sebagai pedagang kantin di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Next, selanjutnya ada pendahuluan. Sudah dari awal tahun 2020, Indonesia dilanda masa pandemi yang berkepanjangan. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau mencakup geografis yang luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela. Baik, saya Dela Prianti akan melanjutkan presentasi. Pandemi di Indonesia saat ini disebabkan oleh keberadaan virus corona atau COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan sehingga mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Dampak COVID-19 dapat dilihat hampir di semua bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya kegiatan sosial dilarang dan ditunda sementara, ekonomi lemah, pusat perbelanjaan sepi, pengunjung dan ditutup oleh sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima, agen perjalanan, pedagang kecil, terutama di bidang pendidikan. Upaya untuk melawan virus ini dilakukan dengan melaksanakan sistem lockdown dengan jangka waktu yang panjang, sehingga banyak pedagang kecil yang merasakan dampak ekonomi karenanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu pelaku usaha yang paling terpukul akibat pandemi COVID-19. Banyak dari mereka terpaksa gulung tikar karena kurangnya pendapatan dan ketidakmampuan untuk menutupi biaya operasional bisnis selama pandemi. Temuan survei yang dilakukan oleh beberapa instansi dan Kementerian UMKM juga menunjukkan wabah COVID-19 berdampak besar terhadap keberlangsungan UMKM. Menurut survei, 47% UMKM berhenti berusaha, kata Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM. Pada 20 Mei 2020, menurut Teten, sebagian besar UMKM memiliki masalah kesehatan arus kas, sehingga harus memberhentikan staf. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Siva Nabila. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi dampak ekonomi bagi pedagang kantin di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya selama masa pandemi COVID-19 ini. Dalam penelitian ini, ada satu narasumber yang menjelaskan dampak ekonomi apa saja yang ia rasakan karena masa pandemi COVID-19. Hasil pembahasan. Dengan munculnya pandemi penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19, negara-negara telah melakukan segala upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayah mereka. Banyak negara di dunia ini telah menerapkan lockdown total atau karantina wilayah. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan oleh pemerintah akan berdampak signifikan terhadap sektor-sektor penting negara, dan penerapan pembatasan sosial tersebut akan berdampak pada beberapa bidang utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi Setiawan. Baik, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sebagai alternatif pembelajaran tatap muka juga berdampak pada pendapatan di kantin Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mereka terpaksa tutup dan terpaksa kehilangan pendapatan dari berdagang di kantin. Narasumber kami, Ibu Asih, salah satu pedagang yang membuka warungnya di kantin Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mengatakan bahwa selama masa pandemi ini kampus harus tutup total, sehingga dengan terpaksa ia menutup warungnya. Warung Ibu Asih menjual berbagai makanan ringan, seperti rokok, nasi goreng, mie goreng, dan aneka minuman kemasan. Ibu Asih juga tidak membuka warungnya di tempat lain. Singkatnya, pedagang menutup warungnya secara total saat masa pandemi. Ibu Asih pun memilih tidak membuka warungnya di area luar selain kantin Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang menyebabkan ia tidak memiliki pemasukan sama sekali dari warungnya saat itu dan hanya mengandalkan gaji suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Berliana. Baik, akan saya lanjutkan. Ibu Asih hanya mengikuti arus kebijakan yang dilakukan pemerintah dan menunggu keadaan membaik untuk segera bisa membuka warungnya lagi.
Pendapatan Ibu Asih sebelum pandemi biasanya mencapai 500.000 sampai 1.500.000 per hari. Setelah masa pandemi membaik dan mulai memasuki era new normal, pendapatan Ibu Asih tidak dapat diprediksi karena keadaan yang masih tidak menentu. Ibu Asih tidak bisa memprediksi berapa nominal kerugian yang ia rasakan karena masa pandemi ini. Setelah memasuki era new normal, Ibu Asih menjelaskan bahwa setelah membuka warung kembali, ia memiliki biaya tambahan 25.000 untuk kebutuhan masker dan hand sanitizer di warungnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa dampak ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling dirasakan masyarakat saat pandemi, baik itu yang bekerja sebagai pedagang atau pekerja lainnya. Banyak orang yang kehilangan sumber penghasilan mereka karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pedagang-pedagang di kantin Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan salah satu bentuk contoh nyata dari hilangnya pendapatan karena pandemi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.